Manchester United telah menutup bursa transfer Januari dengan hasil yang mengecewakan bagi sebagian besar penggemarnya. Meskipun sempat dikaitkan dengan sejumlah nama besar seperti Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon dan Victor Osimhen dari Napoli, Setan Merah gagal mendatangkan satupun penyerang baru untuk memperkuat lini depan. Padahal, performa tim sejauh ini masih jauh dari harapan. Di bawah asuhan manajer baru Ruben Amorim yang mengambil alih kursi kepelatihan pada November 2024, United saat ini berada di peringkat ke-13 Premier League dan kesulitan bersaing untuk meraih tiket ke kompetisi Eropa. Kendala aturan Profit and Sustainability Rules Premier League menjadi salah satu faktor utama yang membatasi aktivitas transfer United. Alih-alih memperkuat lini serang yang tampak mandek musim ini, pihak klub justru lebih fokus pada sektor pertahanan. Dua pemain baru yang berhasil didatangkan adalah Patrick Dorgu bek kiri dari Lecce dan Aiden Heaven pemain muda bertahan dari Arsenal. Patrick Dorgu yang dibeli dengan harga sekitar 590 miliar rupiah telah menandatangani kontrak hingga 2030. Pemain berusia 20 tahun ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah bagi Manchester United. Sementara itu, Aiden Heaven, bek muda berusia 18 tahun, didatangkan dari Arsenal dengan kontrak hingga 2029. Meskipun dua pemain baru tersebut menjadi tambahan bagi skuad, lebih banyak pemain yang justru meninggalkan Old Trafford selama bursa transfer Januari ini. Marcus Rashford yang telah dibekukan dari tim utama oleh Amorim dipinjamkan ke Aston Villa hingga akhir musim. Aston Villa juga memiliki opsi untuk membuat transfer tersebut permanen. Sementara Manchester United juga harus menanggung sebagian besar gaji Rashford selama masa peminjaman. Selain Rashford, Anthony Elgasing juga dilepas dengan status pinjaman ke Real Betis. Keputusan untuk meminjamkan dua pemain sayap ini cukup mengejutkan, mengingat United sudah kesulitan menciptakan peluang di lini depan musim ini. Anthony Elgasing yang dibeli dengan harga mahal pada 2022 belum bisa menunjukkan performa yang konsisten. Sementara Marcus Rashford tampak kehilangan bentuk terbaiknya sejak musim lalu. Tak hanya pemain senior, banyak pemain muda United juga dipinjamkan ke berbagai klub untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di level senior. Di antaranya adalah Dangor yang bergabung dengan Wigan Athletic, Ethan Whitley ke Walsall, Joe Hugill ke Carlisle United, dan Ethan Ennis ke Doncaster Rovers. Selain itu, Ethan Williams dipinjamkan ke Cheltenham Town, Jack Kingdon ke Rochdale, serta Sameter dan Louis Jackson ke Tranmere Rovers. Keputusan untuk meminjamkan pemain muda ini diharapkan bisa membantu perkembangan mereka sebelum kembali ke Old Trafford di masa depan. Namun, langkah ini juga membuat skuad United tampak semakin tipis, terutama di sektor depan. Salah satu masalah terbesar United di musim ini adalah ketidakmampuan mereka mencetak gol. Rasmus Højlund yang dibeli dengan harga tinggi pada musim panas 2023 lalu belum bisa menunjukkan performa yang diharapkan. Sepanjang tahun 2025, Højlund belum bisa mencetak satu gol pun di semua kompetisi. Begitu pula dengan Joshua Zirkzee yang didatangkan dari Bologna pada musim panas 2024. Striker asal Belanda ini mengaku bahwa dirinya bukanlah striker murni dan lebih nyaman bermain sebagai penyerang kedua. Krisis gol ini memaksa Amorim untuk bereksperimen dengan menurunkan Kobbie Mainoo sebagai penyerang dadakan dalam laga melawan Crystal Palace. Sayangnya, strategi ini berujung kegagalan setelah United takluk dengan skor 0-2. Kobbie Mainoo yang biasanya bermain sebagai gelandang tampak kesulitan beradaptasi dengan peran barunya. Hal ini semakin mempertegas kebuntuan United akan striker baru meskipun mereka gagal mendatangkannya di bursa transfer Januari. Dengan skuad yang ada, Amorim diprediksi akan tetap mengandalkan formasi 3-4-3. Di sektor penjaga gawang, Andre Onana El Blunder tetap menjadi pilihan utama meskipun Altay Bayindir sempat tampil impresif saat melawan Arsenal. Sementara itu, lini pertahanan masih dalam tahap eksperimen. Amorim kerap mengubah komposisi 3 bek sejak mengambil alih posisi manajer. Cedera lutut yang dialami oleh Lisandro Martinez semakin memperumit situasi. Bek asal Argentina ini diprediksi akan absen dalam waktu lama, sehingga Amorim harus memilih antara Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Luke Shaw ataupun Noussair Mazraoui untuk mengisi posisi bek kiri. Leny Yoro yang didatangkan dari Lille pada musim panas 2024 masih minim pengalaman di level tertinggi, sementara Luke Shaw belum pulih 100% dari cedera yang dialaminya. Di lini tengah, Manuel Ugarte hampir pasti mengisi salah satu posisi utama. Namun, pertanyaan besar muncul terkait siapa yang akan mendampinginya. Kobbie Mainoo yang tampil brilian di Liga Eropa saat dimainkan dalam peran lebih menyerang
bisa saja dipindahkan ke posisi gelandang serang, sementara Bruno Fernandes mungkin akan lebih ditempatkan lebih ke dalam. Keputusan terbesar yang harus diambil Amorim adalah terkait lini serang. Apakah ia akan tetap percaya kepada Højlund dan Zirkzee atau justru mencoba Maino sebagai ujung tombak? Kedua striker yang tersedia mengeluhkan kurangnya kesempatan bermain reguler yang mungkin berpengaruh pada performa mereka. Rasmus Højlund tampaknya masih lebih diunggulkan dibandingkan dengan Zirkzee, meskipun keduanya belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Di sisi sayap, Alejandro Garnacho harus menerima kenyataan menjadi pemain cadangan dari Amad Diallo. Meskipun kecepatannya bisa menjadi senjata mematikan, Garnacho belum bisa merebut posisi starter dari Diallo yang tampil konsisten pada musim ini. Dengan skuad yang ada, tantangan Amorim untuk membawa United kembali ke jalur kemenangan kini terlihat semakin berat. Kegagalan mendatangkan striker baru di bursa transfer Januari bisa saja menjadi bumerang, terutama jika Højlund dan Zirkzee tetap gagal mencetak gol. Amorim sendiri mengakui sulitnya melakukan perekrutan tanpa mengulang kesalahan di masa lalu. Kami berusaha keras untuk memperbaiki tim tanpa mengulangi kesalahan transfer masa lalu. Kami butuh perbaikan kecil, mencoba memenangkan poin demi poin. Sebagian penggemar Manchester United menganggap bahwa tidak merekrut siapapun justru menjadi kesalahan terbesar United. Setan Merah sebelumnya sempat dikaitkan dengan striker muda Bayern Munchen Mathys Tel. Namun, justru Tottenham yang berhasil mengamankan jasanya dengan status pinjaman. Kini, dengan skuad yang ada, Ruben Amorim dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan Manchester United bisa meraih hasil positif di paruh kedua musim ini. Kegagalan dalam mendatangkan pemain baru, terutama di lini serang, telah menimbulkan tanda tanya besar bagi masa depan tim. Amorim yang dikenal dengan pendekatan taktisnya yang inovatif, harus segera menemukan formula terbaik untuk mengoptimalkan potensi skuad yang ada. Pertanyaan besar yang menghantui para penggemar, apakah Amorim mampu mengubah situasi ini menjadi peluang untuk membangun tim yang lebih solid dan kompak? Tanpa tambahan pemain baru, ia harus memaksimalkan setiap sumber daya yang dimiliki, termasuk memanfaatkan pemain muda seperti Kobbie Mainoo, Amad Diallo dan Alejandro Garnacho. Mainoo misalnya telah menunjukkan potensi besar di lini tengah, tetapi eksperimen Amorim memainkannya sebagai penyerang dadakan belum membuahkan hasil. Apakah Amorim akan terus mencoba strategi ini, atau ia akan kembali ke rencana awal dengan memainkan Mainoo di posisi alaminya? Di sisi lain, kegagalan di bursa transfer Januari bisa menjadi batu sandungan bagi ambisi United musim ini. Tanpa tambahan pemain baru, terutama di lini serang, tim ini beresiko kehilangan peluang untuk meraih tiket ke kompetisi Eropa. Namun, di balik semua tantangan ini, ada peluang bagi Amorim untuk membuktikan dirinya sebagai manajer yang mampu bekerja dalam kondisi sulit. Ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola skuad yang terbatas dan mengeluarkan potensi terbaik dari setiap pemain. Jika ia berhasil membawa United meraih hasil positif di paruh kedua musim ini, reputasinya sebagai pelatih berbakat akan semakin terangkat.